Sejak zaman para nabi, para rasul, ya, termasuk mimpi para sahabat, mimpi-mimpi menjadi petunjuk, bahkan menjadi wahyu bagi seorang rasul dan nabi. Ya. Banyak mimpi dalam bentuk simbol isyarat yang bisa ditakwilkan. Bahkan pada sholat subuh, Nabi Muhammad SAW sering menakwilkan dan bertanya kepada para sahabat. Ya. Nah, faktanya mimpi Muhammad Qasim itu luar biasa. Kita perhatikan. Nabi itu setiap pada subuh pagi selalu bertanya kepada para sahabat. Ya, jelas ini riwayatnya sangat banyak dan banyak dalam kitab-kitab sejarah Nabi. Ya, perhatikan, mimpi Muhammad Qasim itu yang pertama, umur 5 tahun. Bayangkan mendapatkan mimpi yang luar biasa, sangat mendalam sekali. Saya ingin bacakan mimpi itu. Bahwa isyarat, ya, saya resume aja. Mimpi pertama Muhammad Qasim adalah isyarat tanda dari Allah bahwa Qasim akan menjadi pemimpin umat Islam dunia. Mimpi naik tangga sampai ke awan, ya, dan tetap di sana diam. Takwilnya dia akan menjadi raja. Silakan ahli takwil kumpulkan 1000 ahli takwil. Saya jamin ini benar. Karena juga sesuai dengan kitab Ibnu Sirin dan kitab-kitab penakwil lain. Ya. Menaiki tangga yang tinggi menuju Allah dalam mimpinya Muhammad Qasim. Usia 5 tahun, ya. Takwilnya adalah kemuliaannya mencapai derajat termasuk golongan tertinggi di hadapan Allah. Jadi termasuk kelompok yang tinggi di hadapan Allah. Tangga yang dinaiki adalah tangga kerajaan. Artinya dia akan menjadi raja dunia. Jelas mimpi pertama dia menunjukkan sosok Al-Mahdi telah lahir. Pertanyaannya, kalau faktor kebetulan, kenapa isi mimpi yang pertama kali seperti ini? Tanda isyarat dialah sebetulnya nanti akan jadi raja atau khalifah di akhir zaman. Tidak mungkin kebetulan dan tidak mungkin Muhammad Qasim menciptakan mimpi ini. Maka untuk supaya umat berpikir, Allah menjatuhkan pilihan kepada Muhammad Qasim yang kami anggap sebetulnya dari sisi agama dia hampir sama dengan status Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa? Ummi. Muhammad Qasim itu ummi. Ya Allah, ummi. Saya sudah membuktikan 6 bulan. Ya, ummi dalam konteks keislamannya, ya. Ummi dalam konteks dia tidak paham banyak hadis-hadis ternyata. Bahkan kadang-kadang masih melanggar syariat. Untuk Allah buktikan bahwa dia jujur, memang benar dia ummi. Makanya alhamdulillah saya jadi saksi pertama siapa itu Muhammad Qasim. Bayangkan, dia minum saja masih kadang-kadang pakai tangan kiri. Dia masih minum kadang-kadang sambil jalan pakai tangan kiri lagi. Ya. Mayoritas minumnya jarang air putih, minumnya Coca-Cola melulu, Coca-Cola terus. Ya. Banyak lagi. Sholatnya juga Senin Kemis, banyak sekali. Pokoknya dari sisi syariat, dia pusatnya pelanggaran. Jadi ummi ini. Nah, maka untuk membuktikan kepada umat, mustahil Qasim menciptakan mimpi yang luar biasa hebat mimpinya, tidak mungkin. Maka ini sesungguhnya sejalan dengan para rasul dan nabi sebelumnya. Juga ummi, walaupun umminya berbeda bentuk. Kalau nabi, umminya hampir sama juga sebetulnya. Tidak pernah baca kitab-kitab sebelum
sebelumnya dan tidak bisa baca lagi. Ayo dong, para tokoh agama, aduh, Anda jangan keras kepala ini karena Anda ilmu. Jangan, perhatikan ini semua. Saya ngomongnya sederhana, tapi nyelekit. Nyelekit ya? Nyelekit. Supaya bangun. Habis contoh lah anak-anak di sini. Anakku bangun. Ya, tambah tidur karena enak. Kayak lagu gitu. Tapi harus bangun. Nah, baru bangun. Ya kepada tokoh agama juga. Waduh, sudah 3 tahun saya lemah lembut. Saya udah 3-4 tahun kali. Sekarang aja saya mulai agak nyelekit ya. Kenapa? Karena nggak bangun-bangun semua gitu ya. Oke. Coba perhatikan fakta ketiga ini. Ayo dong. Muhammad Qasim itu mirip para utusan Allah yang lain. Umi. Muhammad pun sebagai nabi tidak pernah baca kitab sebelumnya. Muhammad Qasim begitu menunjukkan bahwa dia tidak baca Quran juga, tidak baca hadis juga. Ya. Tiba-tiba dikasih amanah nih. Berarti ini sebagai isyarat dari Allah. Itulah Qasim menerima petunjuk murni dari Allah melalui mimpi. Ya. Bukan baca kitab. Kalau Al-Mahdi baca kitab, itu, waduh, itu bercanda namanya. Berarti Al-Mahdi ini nanti satu kelompok lain belum tentu bisa menerima, ya. Karena kitab ini kan banyak sesuai dengan terbitnya, itu sesuai dengan paham masing-masing. Baik, padahal kita tahu Al-Mahdi itu akan bikin mazhab sendiri, mazhab Al-Mahdi, dan hapus semua itu, mazhab-mazhab yang ada, kelompok-kelompok yang ada sekarang ini. Oke, baik.